Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Penantian yang cukup panjang akhirnya tanggal akhir perilisan film solo salah satu anggota Avengers, the one and only Natasha Romanoff aka Black Widow, mendapatkan tanggal rilisnya. Yes, 9 Juli 2021 kawan-kawan. Nantinya akan tayang di bioskop dan juga Premier Access di Disney Plus non-Hotstar. Meski awalnya direncanakan rilis Maret tahun lalu, cuma sayangnya saat itu kan pas di awal-awal pandemi COVID-19. Dan hampir semua bioskop di seluruh dunia tutup warung untuk waktu yang cukup lama. Beberapa teaser trailer sudah dirilis sampai akhirnya trailer terbaru Black Widow resmi diunggah Marvel Entertainment. Tentunya ini membuat para fans khususnya penikmat film dan serial MCU pengen cepat-cepat penetrasi. Beberapa hal dari trailer yang baru dirilis tidaknya ngasih lebih banyak clue dengan apa yang akan terjadi di film Black Widow nantinya. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia segmen Spotlight. I'm done running from my past. Mungkin kalian sudah banyak dengar, baca, atau mungkin nonton teori-teori tentang film Black Widow ini. Tapi dari trailer yang baru saja diunggah Marvel Entertainment, sepertinya bisa sedikit memberatkan teori-teori yang selama setahun ini dikumandangkan para fans MCU. Apa-apa sajakah itu? Seperti yang dikabarkan, film ini akan berlatar antara Captain America Civil War yang dirilis tahun 2016 dan juga Avengers Infinity War yang dirilis tahun 2018. Namun dari trailer terbaru ini, adanya monolog dari hero wanita pertama yang bergabung dengan kelompok Avengers ini. Dari cuplikan trailer tersebut memperlihatkan kembali flashback ketika Natasha Romanoff pada akhirnya bertemu dengan keluarga barunya, yes, Avengers, dan sampai akhirnya meregang nyawa karena mengorbankan dirinya demi mendapatkan Soul Stone di saat tragedi Endgame di planet Vormir bersama Hawkeye yang saat itu menyaksikan kematian sang Black Widow. Setahun belakangan ini kita terus berargumen apakah benar Natasha Romanoff benar-benar mati. Rasanya tokoh ini masih harus turun tangan lagi untuk masa depan MCU ke depannya. Sampai akhirnya salah satu cuplikan trailer yang memperlihatkan Yelena Belova yang diperankan Florence Pugh terbaring terikat di sebuah ruangan bedah. Karena cukup jelas terlihat ada banyak alat bedah di situ yang membuktikan kalau scene itu beneran proses bedah dan cukup terlihat jelas guratan tanda di wajah Yelena yang memberatkan kalau Black Widow kedua ini akan melakukan face swap. Dengan siapa dan untuk apa? Tentu ini mengarah ke Natasha Romanoff karena dari monolog trailer terbaru Black Widow di situ terdengar, "Before I got this family, I made mistakes, choosing between what the world wants you to be and who you are." Lalu masuklah ke scene di saat Hawkeye meraih tangan Natasha Romanoff di tebing Vormir. Ya, sulit buat percaya, tapi tentu saja Black Widow ini mengarah ke kisah masa lalu yang harus diperbaiki Natasha. Dengan kata lain, ada sebuah kesalahan yang akhirnya membawa sang Black Widow untuk menyelesaikan semua yang pernah terjadi di masa lampau. Dan mungkin salah satunya tentang Yelena Belova yang melakukan face swap dan bergabung dengan Avengers menggantikan peran sementara Romanoff bersama kelompok superhero itu. Ya, ini bukan teori baru, sudah banyak yang membahas ini sih. Tapi paling enggak dari trailer terbaru ini seperti menegaskan kembali masa lalu seorang Natasha Romanoff aka Black Widow tidak hanya sebatas Red Room, program cuci otak dan pelatihan rahasia Soviet pada saat itu. Lalu ada teori juga yang mengatakan Natasha Romanoff selama ini sudah duluan menggunakan time travel menggunakan PIM particles. Karena dari promo footage Black Widow yang beredar sebelumnya terlihat scene di saat Natasha bertemu dengan Yelena dan dia terlihat sepintas memegang benda yang cukup jelas berwarna merah menyerupai tabung. Dan bisa diperkirakan itu adalah PIM particles. Nah, jika ini benar, mengikuti timeline Black Widow antara Civil War dan juga Infinity War, Natasha Romanoff yang kita lihat selama ini berarti ada dua orang. Bisa itu yang pertama adalah Yelena Belova yang akhirnya face swap menggunakan wajah Natasha Romanoff, yang satunya lagi ya si Natashanya itu sendiri. So much interesting.
Kemudian akhirnya kita sedikit melihat kilas balik Natasha remaja, di mana satu adegan singkat di saat akhirnya ia berpisah dengan keluarganya, dan di situ terlihat ada David Harbour yang berperan sebagai Alexei Shostakov aka Red Guardian. Kemudian muncul karakter lain di trailer ini, Dreykov, ya, orang yang mengontrol Red Room. Tokoh ini sempat disinggung sebentar di film Avengers yang dirilis tahun 2012. Dan sepertinya apa yang terjadi di Black Widow ini akan ada banyak cerita campur tangannya Dreykov, termasuk bersama Taskmaster, villain lain yang punya hubungan cerita erat dengan Black Widow ini. Villain yang patut diperhitungkan dalam urusan pertarungan hand to hand. At least ini sama seperti kemampuan Black Widow. Dan yang menariknya dari tokoh villain ini, Taskmaster bisa dengan mudah meniru gerakan serangan yang dilakukan oleh lawannya. Cuma dari trailer ini terlihat Dreykov di sebuah ruangan yang dipenuhi tampilan projection berwarna merah yang belum diketahui itu apa, tapi sepintas terlihat jelas itu adalah peta dan sebuah titik lokasi yang memperlihatkan lokasi Natasha berada. Bisa ditarik kesimpulan, peran Dreykov di sini jauh lebih penting, bukan sebatas mengontrol Red Room tapi juga mengontrol Taskmaster. Meski begitu, sampai detik ini, siapa orang di balik sosok kostum canggih itu belum diketahui. Bahkan baik kanal seperti IMDb ataupun Rotten Tomatoes belum menyebutkan satu nama pasti untuk siapa yang memerankan tokoh villain Black Widow tersebut. Cuma dari beberapa sumber, aktor O.T. Bentley yang berperan sebagai Mason, salah seorang agent yang digadang-gadang sebagai orang di balik tokoh ini. Karena di salah satu unggahannya di Twitter membuat caption di salah satu unggahan promo Black Widow di Twitternya dan mencantumkan hashtag TM atau singkatan dari Taskmaster. Mungkin kalian sama denganku sedikit kecewa dengan kostum yang dikenakan Taskmaster di film Black Widow ini karena tampilannya tidak mengikuti komik aslinya. Ya, so far dari apa yang terlihat, Taskmaster menggunakan kostum yang begitu canggih, terutama di bagian kepala terlihat seperti teknologi yang disematkan berupa kamera dan layar interaktif yang hampir menyerupai teknologi yang digunakan Iron Man. Pada akhirnya, film solo Black Widow bukan sebatas diperuntukkan agar fans tidak begitu kecewa pasca kematian sang hero wanita pertama di Avengers tersebut, melainkan buat melihat rahasia terbesar apa yang selama ini belum diceritakan Marvel Cinematic Universe ke para fansnya, yang akhirnya membuat kita semua penikmat karya MCU terkecoh selama ini. Apakah film ini akan berhubungan dengan masa depan MCU fase 4? Belum bisa diiyakan juga. Secara Marvel Studios menegaskan timeline film ini antara Civil War dan juga Infinity War. Black Widow rencananya akan tayang 9 Juli mendatang. Semoga tidak ada kendala lagi. Film ini diperankan Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff aka Black Widow, Florence Pugh sebagai Yelena Belova, Rachel Weisz sebagai Melina Vostokov, kemudian ada David Harbour sebagai Alexei Shostakov atau Red Guardian, kemudian ada William Hurt sebagai Thaddeus Ross atau mungkin kalian kenal sebagai General Thunderbolt atau Red Hulk, seperti yang diceritakan di komiknya. Kemudian juga ada Ray Winstone sebagai Dreykov. Kita tunggu aja seberapa badass debut solo Black Widow ini yang dikabarkan akan punya durasi film solo terpanjang MCU yang pernah dibuat. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zen pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.